Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi balagal islam ila Minangkabau wa waffaqa ahlaha bi'ala'i syani dini wal ummah. Faqarraru adat basandi syarak-syarak basandi kitabullah. Syarak mangato adat memakai adat nan qawi syarak nan lazim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Salawat puji selebah syukur kita pulangkan kepada Allah Tuhan semesta alam. Sabarasiah salawat sajaniah salam kita ulangkan ke Nabi Muhammad junjungan alam. Bertambah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang Allah menyampaikan agama Islam dari negari nan jauh Makkah dan Madinah sampailah ke alam Minangkabau luhak nan tiga larih nan dua sampailah ke Payakumbuh. Bertambah puji kepada Allah Subhanahu wa taala yang Allah memberi taufik kepada nenek moyang awak nan terdahulu, yang Allah membuat landasan hidup falsafah di ranah bundo kanduang adat basandi syarak-syarak basandi kitabullah, syarak mengatur adat memakai. Jamaah rahimakumullah, sesuai janji nan bakarang padanan bauku, awak bertamu malam kini dalam ceramah Ramadan yang barangkali ikolah yang ke-6 kalinya ya. Sejak tahun 2018 tiap bulan Ramadan kecuali waktu corona hilang sebentar. Ceramah ya, tembak bari beralamat panah bari bersasaran ceramah bari berjudul ceramah awak sesuai yang disepakati disetujui pengurus Minangkabau riwayatmu kini. Manyurek di atas pintu mangarang di tapak tangan malompek bari basi tumpu mancancang bari balandasan kalau ceramah bari badalil ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitab lakana khairan lahum minhumul mu'minun wa aksaruhumul fasiqun. Kamu adalah umat yang terbaik dikeluarkan untuk manusia. Kamu menyuruh kepada yang ma'ruf, kamu mencegah dari yang mungkar, dan kamu beriman dengan Allah. Andai beriman ahlul kitab, itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman dan kebanyakan mereka fasik. Itu surah Ali Imran. Dalam surah Al-A'raf, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kazzabu fa akhaznahum bima kanu yaksibun. Andai penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa, akan kami bukakan bagi mereka keberkahan dari langit dan dari bumi. Tetapi mereka mendustakannya, maka kami hukum mereka sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Bapak, ibu-ibu jemaah salat tarawih rahimakumullah. Ayat yang awak bacakan yang pertama tadi, Allah memuji. Kamu umat terbaik. Yang dipuji itu bukan pribadi, bukan per orang, bukan individu, dan bukan pula satu kelompok, satu keluarga, satu organisasi, satu pengajian, satu jamaah, satu ormas, satu mazhab, tidak. Tapi yang dipuji oleh Allah, kamu umat Islam adalah umat yang terbaik semua kita. Maka tidak perlu buat berpecah belah. Andai Allah menghormati kalimat syahadat seseorang, tidak ada hak awak untuk membatalkan syahadat yang telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun organisasinya, apapun ormasnya, apapun pengajiannya, siapapun ustaznya. Itu yang harus awak pahami. Kemudian dalam ayat itu Allah bicara kamu semuanya, berarti Allah bicara masyarakat.
bicara orang banyak. Itu juga ayat yang kedua, andai penduduk satu negeri beriman dan bertakwa. Allah bicara tentang penduduk satu negeri, bukan seseorang, bukan seorang individu, bukan sebuah keluarga, bukan sebuah ormas, organisasi, kelompok-kelompok, tapi penduduk sekampung andai mereka beriman, bertakwa. Di situ Allah akan mengeluarkan keberkahan dari langit dan keberkahan dari bumi. Itulah ayat yang menjadi landasan ceramah awak malam kini. Maka ditimbang makna kata, disilau makna kaji, di situ diambil faham dan bana. Kulit manih ditimpa batin, batin ditimpa galo-galo. Dalam nan lai ada nan batin, dalam nan bahatin bahakikat pulau. Dalam kata gaib membayang, dalam rundiang budi marangkak. Tandanya buik bakih bahuni, tandanya alu anda dapat tidak diturut jauh seluruhnya. Adik lama pusaka usang waris budaya dari dulu jawek bajawek sampai kini, tiba diambo jo bahasa Minang ceramah ambo sampaikan. Moga-moga apa-apa ibu-ibu adik-adik yang hadir paham sadonya. Lai paham Pak? Lai salah. Walaupun ambo surah mengulang tak doa nak pandai lah. Nya ciptaan den orang lain tak tahu. Jamaah rahimakumullah. Judul awak Minangkabau riwayatmu kini. Waktu ceramah sampai jam berapa? Sampai selesai warna kah? Kalau sudah lah banyak sampai. Kalau karena lo tahun sebelumnya nak tahun 2022 ambo ceramah sejam. Sebelum ambo Buya Agus Rizal ceramah sejam setengah malam sebelumnya. Malam sesudah tu yang ceramah Ustaz Amal Khairat setengah jam. Nah, kini mak yang kedai pilih setengah jam, sejam setengah atau sejam. Mana kecapek pulang salah Ustaz. Nah, setengah jam salah ada lebih 10 minit. Hanya lebih 10 minit. Jamaah rahimakumullah. Ayat yang awak bacakan dua ayat tadi menyuruh awak untuk memperhatikan masyarakat keseluruhan, untuk memperhatikan seluruh kondisi kaum muslimin. Siapapun orangnya, laki-laki, padusi, di mana pun orangnya perlu menjadi perhatian awak. Dan kini awak khususkan pembicaraan tentang Minangkabau. Nah, Minangkabau aku kalau dulu ya laweh. Masuk Sumatera Barat dari Serangka, Nambadakang sampai ke Iya Babalik Mudia, sampai ke Sialang, Balantak Basi, sampai ke Sisawak, Sungai Rimbang, kalau bateh Luhak 50 kota. Bahkan sampai lo ke rantau, sampai lo ke negeri 9 laweh mana Minangkabau. Nah, kini wak pakai T selah Sumatera Barat. Berarti dari Tapan di pesisir selatan sampai lo ke Sungai Rumbai di Darmasraya. Dari Sangir Solok Selatan sampai lo ke Pangkalan ya. Taruh lo ke Talu, taruh lo ke Rao. Itu nang Sumatera Barat. Dan di situ adalah daerah awak, daerah Muslim. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang sakidah jawab sahadatnya sama, madok kiblatnya pun sama, dan kini insyaallah moga-moga sama puasa lo sadonya. Innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara, sadonya itu adalah saudara awak. Banyak maksiat di kerajokannya, banyak bid'ah di kampungnya, hanya adalah saudara awak. Makin banyak maksiat di kerajaannya, makin banyak bid'ah di kampungnya, disitulah awak seharusnya semakin menangi. Yang bisa awak kerajaan untuk memperbaiki kondisi masyarakat itu. Bukan untuk menghina mereka, bukan untuk menjatuhkan mereka. Tapi disitulah awak seharusnya sadar yang lah awak perbuat untuk menyelamatkan saudara awak yang beriman. Jemaah rahimakumullah. Dalam ceramah-ceramah awak sebelumnya, baik di muslimin ataupun di tempat lain, sebagian ada yang diabadikan orang di media sosial, di YouTube, di Facebook. Lah jawab sampaikan bahasa nagari awakku adalah nagari yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nagari yang lah banyak melahirkan para ulama dari dulu. Jadi orang bertanya, Ustaz kau sukuna mengaji perkara sejarah-sejarah tu Ustaz? Ya karena ambo tiuk sumbayang 7 balih kali minimal sehari semalam membaca ayat siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat. Baca terus.
Jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat berarti jalan para nabi, jalan para rasul, jalan para ulama. Termasuk jalan ulama-ulama Minangkabau yang telah mengislamkan Nusantara ini. Itu adalah jalan Abdul Mun'im Pakiyah Muhammad yang mengislamkan Thailand Patani di tahun 1400-an. Itu adalah jalan Datuk Patimang Datuk Ditiro yang mengislamkan Indonesia bagian timur. Kerajaan Goa, Talo, Bone, Sopeng, Wajo sampai ke Kutai, sampai ke Bima diislamkan oleh ulama-ulama dari Minangkabau. Itulah siratal ladzina an'amta alaihim. Itulah jalan Syekh Mahmud Al-Minangkabawi, menantu dari Sunan Bonang yang mengislamkan tanah Jawa. Jalan orang-orang yang kau beri nikmat adalah jalan para ulama. Itulah jalan tuanku Imam Bonjol yang telah menjadikan pemahaman Islam di Minangkabau lebih maju dibanding daerah-daerah lain. Jalan orang-orang yang engkau beri nikmat adalah jalan Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi yang menjadi imam di kota Mekah, menjadi khatib di bawah Kaabah, menjadi guru di Masjidil Haram puluhan tahun. Jalan orang-orang yang engkau beri nikmat adalah jalan yang telah ditempuh oleh Buya Hamka, ulama besar yang sampai hari ini alun-ado kaganti nyolai. Beliau seorang ahli tafsir, beliau ahli sejarah, beliau ahli sastra, dan beliau adalah seorang ulama yang sangat berani istiqamah. Beliau berhadapan dengan Soekarno di penjara 2,5 tahun, beliau terima. Beliau berhadapan dengan Soeharto, beliau terima. Beliau berhadapan dengan penguasa-penguasa, semuanya beliau hadapi. Ulama tangguh, tidak bisa dibeli, apalagi di musim pilet ya, disogok je sadangan fajar, diundang tablik akbar, hilang sado kaji. Itulah jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat, dan kita wajib berhusnuzan kepada mereka. Makanya suku hamba mengaji masa lampau Minangkabau ya. Jemaah rahimakumullah, lawaran ini kah mawaleh dengan mawaleh lain. Wak calik ya, di tahun 1900-an, tahun 1908 balik ya, Mahmud Yunus menulis, ulama-ulama Minangkabau di daerah Minangkabau orang berlomba-lomba mendirikan diniyah, mendirikan sekolah. Sampai tahun 1920-an, 1930-an, jumlah sekolah yang ada di Minangkabau sama je jumlah sekolah yang ada di Pulau Jawa dan Pulau Madura. Model itu santiang orang kampung awak dulu Pak. Makanya pembaharuan Islam pertama kalau dianggap tuanku Imam Bonjol, pembaharuan Islam yang kedua di Indonesia itu adalah pulangnya murid-murid Syekh Ahmad Khatib di Makkah. Pulang Syekh Taib Umar dari Batu Sangka, beliau dirikan madras school, dirikan sekolah, dan disitulah dimulai khutbah Jumat dalam bahasa Indonesia yang sampai kini jadi tradisi. Musajid di lantai Batu Sangka. Dalam waktu yang sama murid beliau Syekh Ibrahim Musa Parabe pun melakukan hal yang sama, melakukan khutbah dalam bahasa Melayu sampai kini menjadi tradisi. Itulah siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepada mereka, mereka yang telah mencerahkan umat Islam ya. Jemaah rahimakumullah ya. Banyak ulama-ulama di negari awak. Kalau tadilah sampai ke Thailand, lah sampai lo ke Sulawesi, kalau pajawah perjalanan sampai lo di Filipina, di Thailand, Manila itu didirikan oleh Raja Bagindo. Kerajaan Islam pertama, kerajaan Sulu, didirikan oleh Raja Bagwinda ya. Kalau Manila didirikan oleh Raja Sulaiman dari Minangkabau kedua-duanya, dan itu kerajaan Islam. Berarti kalau mampunya mengislamkan negari orang, berarti dulu di Minangkabau kau banyak buya-buya santiang, banyak buya-buya hebat sehingga melahirkan orang-orang hebat. Tapi sia gurunya di mana kampungnya, ya Allahu a'lam. Kalau Datuk Adi Bandang, Datuk Patimang yang mengislamkan Indonesia bagian timur disebutkan asalnya dari Kota Tangah. Kota Tangah itu di mana tu Pak? Kemana tunjuknya si kota?
Punya banyak nak di Padang ada lo kota tengah kata orang berkumpul ayo ke siku mana ustaz tu nyak kami mah tiba di Padang kota tengah lah namanya tiap negara ada kota tengah Allahu alam yang jalehnya dari Minangkabau ya. Jadi ulama-ulama besar telah banyak lahir di negeri ini. Mulai menjelang Indonesia merdeka, sekolah-sekolah banyak didirikan oleh para ulama. Aku di muka Islamic College ana mau dulu ya. Di muka ke mana aku gedung PII kini ana mau itu. Ya, Mahad Islami Darul Funun Abbasiyah, banyak sekolah-sekolah yang mencerdaskan masyarakat Canduang, Johor, Parabek, Diniah Putri. Sehingga di tahun 30-an itu sangat banyak ulama-ulama lahir di Sumatera Barat ya. Bahkan Nyak Canduang ya menulis ya, encak ambo bacakan bana dia ambo lupa kan. 5 balih Muharram 1357 bertepatan dengan 6 balih Maret 1938. Tahun 38 ditulis Nyak Canduang. Ya, perhatikanlah berapa banyak kitab-kitab agama sekarang. Bukan saja keluaran Makkah, Madinah dan Mesir, tapi keluaran Minangkabau pun tidak pula ketinggalan. Dan perhatikan pula lah berapa pula banyaknya guru-guru masa sekarang, hingga sebagian dari mereka tidak dapat mengajar karena sudah banyak kelebihan guru. Coba bayangan. Buku-buku bahasa Arab banyak, kitab-kitab tafsir dari Mesir itu dijual orang sampai ke Minang. Ulama-ulama Minang mengarang kitab diterbitkan di Mesir. Coba bayangkan. Itu mana orang awak dulu. Makanya Padang Panjang itu dapat gelar Serambi Mekah. Kalau dalam bahasa Belandanya Egypt van Sumatra. Padang Panjang itu adalah Mesirnya Pulau Sumatera. Dek banyak orang beraja ke situ. Ada Tawalib, ada Diniah Putri, ada Johor, dan masih banyak tawalib-tawalib, diniah-diniah yang didirikan oleh ulama terdahulu. Model itulah negari awak dulu ya. Bahkan ada orang menghitung tahun 1930 jumlah sekolah yang ada di Minangkabau itu lah sampai 1.100. Separuh didirikan oleh ulama kaum tua dan separuh lain didirikan oleh ulama kaum muda. Ulama-ulama mendirikan sekolah yang sangat banyak. Maka orang Minang dulu tu siap-siap ya. Karena sekolah tu dua sedulunya, sekolah dibuat Belanda atau sekolah dibuat oleh Belanda ya. Jamaah rahimakumullah ya. Tu ungkapan Nyak Canduang tadi, sehinggalah banyak bana guru di tempat awak. Kau sampai ndak bisa maja lain ya. Lebih dah kini. Kalau kini pesantren banyak, SDIT banyak, SMPT banyak, tapi guru kitab kunyang susah mencarinya kini. Sado pesantren mengeluh kekurangan guru. Kalau sama Nyak Canduang 90 tahunan dulu kekurangan sekolah, banyak guru. Itu nang kemunduran Minangkabau. Tarikh wak tahun 1956. Kau berapa minit lagi kau? 10 minit lagi. Tahun 1956 lah ada Departemen Agama, kalau dulu bernama Jawatan Agama, mulai pemerintah mengatur masalah sekolah. Sekolah-sekolah yang banyak di Minangkabau itu kini ada aturan dari pemerintah, tandonya wak lah ada negara. Ada sekolah di pemerintah, ada plus minusnya. Karena lah ada di aturan ya. Sehingga ulama-ulama Sumatera Tengah bersidang musyawarah di Bukit Tinggi ya. Di antara hasil musyawarah itu adalah mengkritik pemerintah yang mengatur sekolah-sekolah agama. Sampai Datuk Palimo Kayo itu ketua Majlis Ulama yang pertama mengaturkan di tahun itu, tahun 56 bulan September, kini kau ndak ada sekolah lah yang melahirkan para ulama. Tahun 56 tu, padahal ada Canduang, ada Parabek, masih banyak sekolah tahun 56. Tapi mungkin Datuk Palimo Kayo membandingkan jo tahun 30-an, membandingkan jo tahun 40-an. Muncul kalimat beliau seperti itu. Boleh jadi nanti habis ulama di Minang. Tu tahun 56 lah mulai ada keraguan-raguan dengan adanya campur tangan pemerintah atau jawatan keagamaan zaman itu. Kemudian di tahun 58 sampai tahun 60 terjadilah yang namanya PRRI di kampung awak. Ndak lo kawak ceritakan panjang, dek bukan itu ceramah awak kini ya. Tapi setelah PRRI itu ulama-ulama Minang banyak yang lari keluar Sumbar. Orang awak banyak yang merantau ke Jakarta, ke Bandung, ke berbagai negeri. Satu sisi positif ya. Karena dalam majalah Aneka Minang tahun 72 disebutkan
mayoritas imam masjid dan khatib di kota Bandung adalah orang awak. Bayangkanlah itu. Itu di Bandung. Kalau di Jakarta mayoritas guru di SMA, di SMP di Jakarta adalah orang Minang. Orang-orang tamat sekolah di Payakumbuh, di Bukit Tinggi, di Solo, di daerah-daerah Minang. Seperti itulah Minang tempo dulu. Boleh wak singgung seketik pahlawan nasional itulah orang awak saya sadonya. Bayangan selah hiasan dinding di SD waktu sekolah SD dulu pahlawan nasional. Nampak di situ Muhammad Hatta, Bukit Tinggi, Sultan Syahrir, orang Padang Panjang, Abdul Muiz, orang Sungai Pua, Sialai Hatta, Rasul Nasaid, Hamka, Muhammad Yamin, Muhammad Nasir, kan orang awak itu sadonya tu. Hasil pendidikan para ulama. Seperti itulah Minangkabau tempo dulu. Kini baru tiba di judul. Judul wak tadi. Minangkabau riwayatmu kini. Kalau dulu ulama gadang orang awak 10 orang yang ceramah di Jakarta, 9 orang awak. Kau tahun 70-an 80-an payah ke Jakarta, tadanga orang ceramah di Musajid tanda orang awak tu. Mudah itu mana. Dulu dan dulu. Kini yang ke disebut rusak nagari. Dari sisi yang awak caliak, yang awak sampaian dari masalah rumah tangga yang namanya perceraian dari 5 na nikah di Sumatera Barat nanti cara itu dari 5 pasang nama nikah sepasang cara itu. Tahun 2000, caliaklah sudah rayo apa? Kalau sudah rayo tahun dulu sampai hari orang karajo barulah 300 orang saya sumbar orang minta cerai. Kalau puasa kau lihat tandang-tandang saya orang caliak sudah rayo kau penuh pengadilan orang minta cerai. Pengaruhnya nanti kepada keluarga, pengaruhnya nanti kepada masyarakat. Carai, itu ada data resminya. Perkara narkoba tahun 2023 kasus narkoba di Sumatera Barat 1.200 kasus. Kalau rumus narkoba itu cik nang ketahuan, nang 10 hendak ketahuan. Jadi kalau di Sumbar tahun 2023 ada 1.200 kasus, nang sabananya tentu 120.000 kasus. Berarti sehari itu ada 30 kasus narkoba bagi dalam anak kemanakan awak di negari awak. Ko perkembangan maksiat di negari awak kini. Betul yang namanya LGBT ko lontong gulai macam foto coba apa panjangnya tu. Orang bertukar selera ko baralo ke banyaknya kini. Alun pakaro nan cik-cik lah nan ayah memperkosa anaknya, 2 anaknya padusi dia perkosa, kedua-duanya bertahun-tahun. Kan macam berita apa petang lah. Baralo banyaknya tu orang apa-apa yang perkosa anaknya. Alun lah tokok-tokok nan ndak ambakeh baralo banyaknya kini. Ko yang terkemaksiatan yang ada di kampung wak kini. Tu Minangkabau riwayatmu kini. Di sisi lain wak caliak lo alhamdulillah musaji tambah rami kini. Imam-imam musaji bisa orang milih kini situ si imamnya situ. Tu si imamnya mana rancak suruh bakajar ke situ. Kalau siko ke Padang berapa banyaknya musaji rancak tapi jalan mulai dari An-Nur, mulai Padang Taruk musaji rancak situ. Padang Panjang Islamic Center berlalu rancaknya. Boleh buya-buya nu gagas situ tu. Tarik ke Padang Al-Hakim berlalu banyak orang biar foto. Alhamdulillah. Pesantren-pesantren gadang berlalu banyaknya kini ku CBS Ustaz Maududi. Siapa pernah mimpi di Payakumbuh ada pesantren gadang dulu. Orang yang tahu pesantren gadang itu di Padang Panjang saya Bukit Tinggi. Nak dua tempat lain kini CBS berapa banyak orang mendaftar tu. Di Padang yang dak Salamuko nak do pesantren ada lo pesantren Arisalah kini. Alhamdulillah bahkan banyak mahat SDIT, SMPT. Tu di kawan nambah Ustaz Asrat Chan An-Nahal. Lagah lo kini. Banyak pesantren-pesantren hebat alhamdulillah. Kalau itu celiak yulah maju Minangkabau kau. Tapi abandiangan yang tadi perceraian itu sebagainya. Jadi kini kau awak maju atau mundur? Kan itu pertanyaannya kan. Jawab salah jawab seorang tak. Tapi balik ke awal ceramah awak tadi bicara tentang Minangkabau berarti bicara tentang Pasaman Sumatera Barat, bicara tentang pesisir selatan, Solok Selatan, bicara tentang Sijunjuang, Pariaman, Pasaman Timur, Pasaman Barat. Kalau Payakumbuh orang bisa milih-milih imam sampai sembahyang, bisa milih-milih penceramah, bisa milih-milih ustaz. Di tempat lain musaji itu ndak azan orang 5 waktu dah. Musala tu kadang jarang berbuka. Kadang tak kunci si musala bertahun-tahun ndak do imam. Dan tu banyak. Ndak cik dah 2 kelilingilah daerah-daerah lain tu. Ndak usah sabui daerah tersinggung orang itu berang orang Kambo.
Bara musadik-musadik yang dah azan 5 waktu tu. Bara banyaknya musalah-musalah yang dah jarang dan terkunci. Apa lu nak baca itu pergaulan bebas lah yang nyata-nyata selain kini Al-Quran rumah Allah. Tempat yang paling dicintai Allah tu kondisi wak kini. Ya. Jamaah rahimakumullah. Jadi di satu sisi wak cali ada kemajuan, tapi di satu sisi ada kemunduran. Apalagi kalau mencari di kampung lain, kalau cari pergi kumbuah ya ada masjid muslimin, masjid itu dicari kota ki tinggi, mungkin banyak kegiatan keislaman, wisuda tahfiz tiok sawanta, cari pada panjang namo sela rancak senami Mekah, tapi yang lain-lain ko ba sia yang peduli. Jamaah rahimakumullah. Ko lebih waktu tu sebenarnya mah tinggal 2 minit lagi. Kini PR awak bersama itu saya ingin membuat sampaikan. Masa silam lawak ceritakan salayang pandang. Masa kini lah sama tahu lawak. Kalau tadi ceritanya agak jauh, kalau awak celiak salah rumah tangga awak surang-surang kini. Ba nak awak, ba cucu awak. Awak nalah gaik-gaik kini kan sebelum gaik kan pernah lu muda dulu. Sebelum muda ibu-ibu nenek-nenek nan reot di belakang tu pernah lu aja dia anak-anak dulu mah. Coba dengan mana lebih santun, lebih elok, lebih sopan anak-anak kini atau anak-anak dulu? Jawapannya sama anak dulu. Kama salam buat ceramah anak dulu saya sopan, anak dulu saya elok. Sementara anak kini limunya tinggi-tinggi. Nah di situ alun ado pantun dari tadi dah nak. Ni awak left di siku ko yang mendengar banyak kau pak. Di layarnya ceramah untuk masjid muslimin, tapi di batinnya lah selangkuk ganok orang Minangkabau. Ambo ceramah ke puncak Gunung Talang di Solo tu kata jamaah di situ, kami acok mendengar ustaz ceramah fi kumbuah tu mahnya. Duduk-duduk kami masjid sudah megari tu kami putar masjid muslimin nampak di kami ustaz ceramah. Nah kok kami undang mana ustaz kemari. Jadi apa nama wakafan meja tadi? Mewakafan apa? Kursi tu pahala pak gadang bapak. Karena mencari kursi pak kau sedunia orang mah. Celiak ceramah bukan sekikok yang hadir kini. Celiak besok pagi barata yang nyola lebih 1000 tu mah. Makanya wasudakah untuk muslimin kau lah sama wasudakah untuk Sumatera Barat bahkan lebih lolai. Buatannya tadi kamar kau lah siap ustaz alun lai. Alun lai. Tu piti-piti merah dalam saku pak tu tinggal salah jangan dibawa pulang lolai. Kotak infak ada di situ tu. Kadang pahala pak apalagi kini bulan puasa nah. Nya boleh apa galak dan penting prakteknya mereka buka dompet solun keluar. Tu nak doge pasan pengurus tadi dulu. Tu takkan yang boleh bulan puasa berlipat ganda. Yang mewakafkan meja, mewakafkan kursi untung-untung tambah kayu je adanya. Amin. Ya. Jamaah rahimakumullah. Kalau lebih ustaz maaf salah ya. Nya sebenarnya kalau prinsip dalam Islam menuntut ilmu kau kan kadang pahalanya daripada beribadah nah. Sembahyang tahajud nah, sembahyang tarawih nah sampai subuh besok dengar ceramah ini kadangnya pahala dengar ceramah tahu ah. Kau ndak percaya pak tanyalah segala ustaz yang ada di muka bumi. Mana kadang pahala dengar ceramah daripada sembahyang. Percaya salah pak kamu ambo ketua mui mah. Ya jamaah rahimakumullah. Tugas awak kini ndak lain ndak bukan adalah meningkatkan yang lah elok salamu ko. Kok di kampung awak lah ada masjid yang rancak bah supaya banyak pengajian. Lah ada pondok-pondok tahfiz MDA awak tingkatkan bah supaya semakin berkualitas. Nya walaupun banyak pondok tahfiz mencari guru tahfiz tu susah lo kini tu mah. Mana lebih bagus makhrajnya, tajwidnya, fasihnya lah langka lo kini tu mah. Ambo dek maja di Man Kota Baru dek Padang Panjang Tasawuf kadang banyak orang bertanya ustaz dia ada guru tahfiz untuk kami cik ustaz. Jawab ambo kami sih susah lo mencarinya mahnya. Susah lo tiba sawananya, boleh pondok tahfiz kau banyak susah. Engkau perlu awak tingkatkan. Dan yang perlu bana dan iko kelemahan awak di Sumatera Barat salamu adalah pemerataan dakwah konang kurang dakwah. Lai musajid ko maju bana, lai pesantren ko maju bana, lai kampung ko banyak na pengajian yang tiok sabanta tiba ustaz viral dari Jakarta. Tiba ustaz hebat dari Makkah, dari Madinah, dari Mesir. Tapi ada lo sebagian kampung tak pernah orang ceramah lo. Pai ambo ke situ ceramah minta izin ceramah bila ada ceramah sikopak. Laba tahun nak ada ustaz. Bayanganlah tu. Laba tahun nak ada ceramah. Pemerataan tu nang kurang dia awak. Dan ambo yakin kini yang hadir ke awak punya kampung macam-macam dak sadonya sekitar muslimin dah. Maka awak perlu menghidupkan Islam di mana cahaya Islam tu hampir redup.
Kampung-kampung yang tak ada MDA, TPA-nya lagi bantuan ke situ. Musajid-musajid yang tak ada azan 5 waktu, musala yang tak ada orang ke imam kanan, hidupkan musala tu. Makanya apa-apa nan banyak pitih tu Allah tu umrah ke umrah je. Jangan umrah-umrah tiuk cacah je. Tu pasal kampung berwarna tu. Berhenti selah umrah lain. Sekali umrah tu habis pitih 35 juta, full Ramadan 50 juta, pergi keluarga habis pitih sekian ratus juta. Kini pitih hampir puluh juta tu apa ya ke kampung daerah-daerah tersuruh tu tanya, lihat ada garin musajid siko, lihat ada orang azan 5 waktu ndak ada dopaknya. Mapak jorongnya banyak wali. Kau ada pitih 50 juta, tolong carian ustaz surang. Ustaz tu tugasnya azan jadi imam di musajid kau. Kira-kira amuah, ada yang amuah tak? 50 juta mah? Banyak orang amuah. Hidup musajid setahun, berkumandang azan, hidup rumah Allah, tanah yang paling dicintai Allah. Mana lebih gadang pahalonya menghidupkan masjid setahun daripada Pak Umrah ke Makkah menangis di bawah Kaabah sampai habis aja mato. Kira-kira aja jawek salah surang-surang tu. Kau yang parah lu jangan awak memikiran diri ya surangnya, pikiran umat kau. Kondisi masyarakat kau siapa yang akan menyelamatkan? Awak menyebut adat bahasa dia syarak bahasa dia kitabullah. Kadang adat tu tinggal di pituah. Syarak tu tinggal di tablik akbar saja. Pas tablik akbar le rami sudah tu habis hanyut dak dolai. Sia yang kami hidupkan masjid-masjid yang situ dakwah dak jalan. Sia yang kami hidupkan MDA antara iyo jo indak. Nan wang ngajinya sampai kini bareh je dalun pitih le ado pak. Masih bareh je baru dikiran tiap bulan untuk guru tu. Boleh guru ngaji tu kadang anggap orang remeh gaji 300 sebulan ya balo caranya kawa binyi gitu. Hidupkan itu. Dan terakhir ya, kalau lebih sampai minit nah. Sahabat Nabi waktu Nabi meninggal tu jumlah 120,000 orang. Dan orang Madinah mungkin hampir separuh 50,000 atau 40,000. Tapi nambah kubur di Madinah tu tak sampai 10,000 dah. Yang lain tu di mana sahabat bertebaran di muka bumi menyampaikan dakwah. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihah. Siapakah yang lebih bagus perkataannya daripada orang yang menyeru kepada jalan Allah? Di dalam hadis la ayahdi Allahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin ni'am. Andai kamu memberikan hidayah kepada seseorang, itu lebih baik daripada unta merah, kenderaan yang paling mahal. Kalau kini lebih rancak itu daripada alparapak dan di rumah tu. Sahabat Nabi itu berdakwah menyampaikan agama Islam. Meninggal Nabi Muhammad nyopai ke Afrika. Di Islam kala Sudan, Aljazair, Tunisia sampai kini menjadi negara Islam. Nyopai ke Mesir menyebarkan agama Islam, pai ke Syria, Irak, Iran menjadi negeri Islam, sampai ke Afghanistan tersebar agama Islam kok. Tapi kalau sahabat dulu pola pikirnya ancak awak di Makkah salah umrah awak tiap hari, tawaf awak tiap hari. Rakaat lah sama 1,000 rakaat di masjid yang lain. Dak itu pola pikir umat Islam tempo dulu tu dah. Tapi ba agama Allah kau bisa tagak. Ba Islam kau bisa diselamatkan sehingga menyebar, menyampaikan risalah Islam. Baitulah orang-orang awak tempo dulu. Orang awak banyak pergi ke Makkah selesai perang Padri itu jatuh benteng Imam Bonjol sampai balik Agustus 1937. Orang awak ko ondoh poroh bersama-sama pergi ke Makkah. Bukan dek banyak pitih, bukan dek kayo, dek orang kampung tu menyuruhnya pergi mengaji ke Makkah. Tu di rangkiang-rangkiang di muka rumah gadang kan 8 macam rangkiang tu. Ada cek rangkiang si tinjau lawi namanya. Bara mula rangkiang si tinjau lawi, kapuk adat lumbuang pusako, tiang adat tunggak limbago, panyokong adat nan kawi, panupang sarak nan lazim. Kuah baris di bawah tu, panupang sarak nan lazim untuk biaya syarak, untuk biaya agama, padi nan ado di rangkiang tu. Untuk biaya surau, untuk biaya anak kamanakan pergi mengaji, ke Pariaman, ke Aceh nanti gosagi, taruh ke Makkah, ke Madinah, ke Masyia, ke Baghdad. Dari mana pitihnya? Dari rangkiang Siti Njawlawi dan ada di muka-muka rumah gadang tu. Bantu tu orang Minang tempo dulu. Kadang awak menangis bah tu dak do buya gadang kini. Dulu orang jadi buya tu sakampung orang menyuruh. Kalau kini jadi ustaz orang jadi buya, ustaz salah seorang jadi buya. Buya salah seorang orang kampung tanang saya. Kalau dulu ada orang kampung tu sekolah di Canduang sakampung orang magi piti. Pulang datang kami ada nama magi abare.
lah pulang kia, besok ka balik singgah ke rumah yo. Lina magih bareh, lina magih lado, magih bulanjo. Kini masuk dalam pesantren orang sebelah rumah tandang di mas kelah. Oh padang panjang. Kadang awak mentertawakan zaman kini, memuji masa silam tapi awak tidak lama berubah. Jamaah rahimakumullah. Itu salah ceramah bola jauh bana. Jadi judulnya tadi Minangkabau riwayatmu kini. Kalau dulu nak makan tanyolah, santiang lah hebat orang awak dulu. Kemudian mulai mundur-mundur. Sampai mundur takkan lalu Gus Dur nak. Kata Gus Dur tahun 1980 dulu, Minangkabau sekarang tidak lagi melahirkan ulama besar. Kelangkaan ulama. Buya Hamka sebelum meninggal beliau batang tokoh-tokoh di Padang cerita Buya Hamka itu yang labina ulama di Sumbar kini. Itu cerita Buya Hamka. Itu dulu-dulu. Dan kini alhamdulillah di kota-kota lah mulai bangkit, lah mulai semangat, itulah ada balik SDIT banyak, SMPIT banyak, pesantren gadang mulai banyak. Tapi yang di kampung-kampung kau siapa yang peduli? Itu jadi masalah. Kan itu yang perlu awak tekankan ya. Kalau awak lihat satu sisi CBS dah rancak, tapi ke Padang ada salah, apalagi Padang Panjang pesantren sisi itu. Dah rancak-rancak, tapi di kampung-kampung yang lain-lain kau, yang azan tak berkumandang, yang musalah tak kunci, yang anak kadang kata kuat sebuah daerah 10 pasang orang menikah buya, 6 pandai mengaji 2 pasang saja. Yang lain itu tak pandai ngaji dah. Kan siapa yang tanggung jawab? Kasus narkoba awak bacakan tadi sehari itu 30 kasus narkoba di Sumbar. Siapa yang peduli? Siapa yang akan menyelesaikan kalau tidak awak? Awak ceritakan perceraian banyak. Kini anak-anak di rumah tangga awak banyak melawan ke orang tua, di sekolah melawan ke guru. Kalau semua paham saya awak tu. Siapa yang akan menyelesaikan kalau tidak awak? Maka di bulan Ramadan yang penuh berkah itu, semangat awak untuk berkorban untuk dakwah tu harus tinggi. Piti-piti awak nanti simpan di rumah tu habiskanlah untuk menegakkan agama Allah, menyelamatkan Islam. Kalau awak dakwah siapa? Ya. Dan terakhir sih taruh indahnya pesan buang aja. Wak contohkanlah Cik Utsman bin Affan, kan di bulan Ramadan kau awak dianjurkan banyak membaca Al-Quran, dianjurkan banyak bersedekah. Hadis yang dibaca buya-buya, hadis Sahih Bukhari, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama, sebaik-baik kamu orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Utsman bin Affan yo sekali seminggu khatam Al-Quran. Salat sarakaat khatam lo Al-Quran 30 juz di dalam Ka'bah. Coba bayangan. Dak talok ke dia mbo tu dapat dia talok. Ndak lena. Utsman bin Affan salat sarakaat khatam 30 juz. Tu bacaan Qurannya, rajinnya, hebatnya sampai meninggal pun sedang membaca Al-Quran. Wak lihat lo semangatnya bersedekah, berinfak. Tak salah waktu perang Yarmuk ya, perang Tabuk ya. Banyak orang ingin pergi perang. Nabi bertanya, siapa yang akan mewakafkan kenderaan orang banyak ke pergi perang? Ambonya Utsman. Besoknya dikumpulan orang banyak, balik banyak orang yang kapai, kurangnya baru siapa menyiapkan nambonya Utsman. Bara Utsman mewakafkan kenderaan 300 hikwa untuk. Cik untuk tu harganya sampai puluh juta. 400 juta. Kalau 100 sampai miliar. Kau 300 hikwa berarti 2 balik miliar. Tambah lo piti cash 1000 dinar. 1000 dinar tu sampai gram seperampe. 5 juta kini. Berarti 5 miliar. Sekali bersedekah Utsman 7 balik miliar untuk sekali parang dari seorang Utsman bin Affan. Bara sahabat-sahabat yang lain. Barakali lo Nabi parang. 10 tahun Nabi di Madinah, Nabi memimpin parang 27 kali. Menyuruh sahabat memimpin parang 35 kali. 62 kali Nabi parang dalam waktu 10 tahun. Berarti 1 tahun 6 sekali 2 bulan ada parang. Dan parang itu butuh biaya yang besar. Bara makan orang, bara minum orang. Bantu Tabuk tadi orang pergi parang tu 30.000. Kalau dibawa nasi bungkuih berarti sehari itu perlu 90.000 nasi bungkuih. Dan Nabi tinggal di Tabuk tu 20 hari. Bara nasi bungkuih di Pak tu. Jo piti agama ko di tegaan juga lak saya. Jo piti agama ko di tegaan Pak. Alun perisainya lai, pedangnya lai, tombaknya lai. Cik parang sekali parang tu tak bisa pedang cik dah Pak. Ada yang 7 pedangnya patah. Ada yang 5 patah sekali parang. Karena basi batamu basi.
Jadi Islam ku dulu ditegakkan dengan kekayaan, dengan pitih banyak, maka apa bersolah untuk kayu. Dan tiap acara proposal, tiap ambil iko proposal. Ko kamar ku lah pada bulan ko Ustaz. Lah 5 bulan lalunya sudah kurang pitih baru Ustaz tu malu lah apa otopan cancak pergi ke muslimin. Apa kayu-kayu toko pak banyak, ameh pak banyak. Nanti ibu belakang tu tinggal selameh tu disiko biko jam bolu pulang lah. Sore singgian bisa pagi kemari. Jadi koko yang perlu semangat awak untuk berkorban menegakkan agama Allah tu yang perlu awak tingkatkan. Kalau faham apa-apa nak. Banyak salah sedekah, banyak infak, hidupkan MDA di kampung awak, hidupkan musala, musaji. Supaya minang kabau ko balik bantu dulu. Indak nak kapas mendekatilah. Perlu pemerataan dakwah. Itu sajalah. Nyak siriah di balai sekitu saja di cara no banyak orang nan dia pandai sekitu saja dari ambo. Panakiak pisau sirawi ambil galah batang lintah buang salodang jadikan niru. Kok satitiak tolong dan dilawian nanyuiknya Pak. Nan satitiak tu tolong diminum. Nan sakapa tolong dimakan. Kalau di gunungan tinggi payahlah menjangkau malah tu ihlanya betul. Alam takambang menjadi guru pasal nambo tadi pedulilah awak jo kondisi umat Islam secara keseluruhan di kampung awak, di negari awak. Hidupkanlah dakwah, hidupkanlah masjid, hidupkan pengajian, hidupkan MDA, TPA, batih kecamatan, batih kabupaten tu administrasi pemerintahan. Tapi kalau dalam dakwah nak do batih-batihnya tu Pak. Orang Suliki saudara awak, orang Pasaman saudara awak, Solok Selatan saudara awak. Perlu awak menghidupkan dakwah di situ. Ikulah jihad awak zaman kini. Dan yang terakhir pasal nambo tadi sabalun pulang pitih merah pitih biru masuk ke kotak tu. Besok pagi langsung didoakan oleh malaikat tambah kayu Pak besok pagi. Awak cari asan kapan ngurus kau ini penuh pitih merah situ nak. Itu sajalah pantun terakhir. Ramilah pasal padang panjang rami diurang tua muda nenek nenek. Kau ada umur sama panjang insya-Allah awak bertemu balik. Ndak bertemu di dunia bertemu di akhirat tu ambo besok di surga Firdaus. Apa-apa dia ibu di ma. Samo selah kalau Pak Jawek samo bertanya ambo, Pak sia ambo ketua mui. Tapi ndak tahulah ndak tasya nang surga tasya kan neraka Allahu a'lam. Yang dalih samo-samo bau sawak. Perbanyak amal ibadah selama bulan Ramadan, perbanyak sedekah, tingkatkan kepedulian ke jalan dakwah. Insyaallah awak yang hadir kini, anak cucu orang kampung awak sama-sama masuk surga hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.